wabarakatuh. Ibtiqa amdatillahi wa rahmatihi wa risyabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa nakhussu bi dzikri ila ruhi musannif hadzal kitab usulihi wa bulihi wa silsilatihi wa masyayikhihi wa muridihi wa sannihi ila hadil Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa syiratil mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjirihi wa farrada ala kulli mu'min ay yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim sallallahu wa sallama alaihi wa ala sairil mursalin wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karangan ulama besar ulama tanah air Nusantara, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana keilmuan beliau diakui tidak hanya oleh orang-orang di tanah air ini, tetapi juga diakui di tanah haram sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ay yuhibbal Qur'an alladzi ata bihi wa hada bihi wahdada. Jadi tanda-tanda masih menjelaskan tentang tanda-tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan tanda ini menjadi bukti faman dhaharat fihi kana shadiqan fi hubbihin nabi. Barang siapa yang tanda-tanda ini ada, nampak di dalam diri seseorang, maka kecintaan orang tersebut kepada Nabi Muhammad itu adalah kecintaan yang jujur, kecintaan yang sesungguhnya. Wa illa, apabila tidak, lam yakun shadiqan fi hubbihi, maka kecintaannya itu dusta. Wa kana mudda'iyan, dia hanya orang yang mengaku-ngaku saja. Karena cinta ini urusan hati, maka harus dibuktikan, ya. Cinta itu urusan hati dan harus ada bukti. Demikian halnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kecintaan itu hukumnya wajib, ya. Kita mencintai Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minha ayyuhibbal Qur'an, sebagian daripada tanda-tanda ataupun alamat kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhibbal Qur'an, yaitu mencintai Al-Qur'an. Kala muwah alladzi ata bihi wa hada bihi wahtada, yang mana Al-Qur'an ini alladzi ata bihi, Rasulullah datang dengan membawanya,
Rasulullah menerima dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, kemudian disampaikan kepada kita umatnya. Dan Al-Quran berlaku sampai nanti yaumil qiyamah. Ya. Kalau Injil, Zabur, Taurat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Tetapi Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab terdahulu dan berlakunya sampai nanti yaumil qiyamah. Rasulullah datang dengan membawa Al-Quran. Wahada bihi, Rasulullah memberikan petunjuk dengan Al-Quran tersebut. Ya. Wahada bihi wahtada, Rasulullah memberikan petunjuk, yaitu petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Al-Quran tersebut. Wahtada, maka orang yang mencintai Al-Quran akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Jadi orang yang mengimani Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Jadi sebagian daripada mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai Al-Quran, karena Al-Quran ini lekat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah datang dengan membawa Al-Quran. Rasulullah datang untuk menyampaikan Al-Quran. Rasulullah memberikan petunjuk dengan Al-Quran. Dan orang yang mencintai Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Yang mana petunjuknya Al-Quran berarti petunjuknya Nabi Muhammad, dan petunjuknya Nabi Muhammad adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa takhallaqa bihi, kemudian berakhlak dengan Al-Quran. Jadi kita berakhlak dengan akhlaknya yang diajarkan di dalam Al-Quran. Hatta qalat Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, kana khuluquhul Quran. Ya, Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka ada bahasa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Rasulullah ini menjadi sumber daripada sumber yang ada. Jadi apapun yang ada di dalam diri Rasulullah, apapun yang terjadi pada diri Rasulullah, itu adalah menjadi hukum. Ucapan Rasulullah menjadi hukum, duduknya Rasulullah menjadi hukum, diamnya Rasulullah juga menjadi hukum, ucapan Nabi menjadi hukum. Jadi mencintai Al-Quran, dan dengan modal kecintaan ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, mendapatkan petunjuknya Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran itu masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita, sehingga yang kita lakukan, yang kita amalkan ini adalah cerminan daripada Al-Quran. Bicara akhlak itu apa? Ya, akhlak itu adalah sebuah perbuatan yang nampak, itu namanya akhlak. Maka diatur duduknya seperti apa orang yang berakhlak, berjalannya seperti apa orang yang berakhlak. Ya, jadi ini pernah suatu ketika bicara tentang akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
sahabat pilihan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking takzimnya dengan orang tua, ya. Beliau seorang sahabat pilihan, namanya disebut langsung sebagai ahli surga, tetapi tidak pernah menunjukkan kesombongannya. Ketika ingin berangkat sholat subuh menuju masjid, ternyata di tengah perjalanan, sebelumnya dia mengira sudah akan terlambat, sehingga Sayyidina Ali mempergegas langkah kakinya untuk segera sampai di masjid. Ternyata di tengah perjalanan sahabat Ali melihat orang yang sudah tua, jalannya tertatih-tatih. Beliau memilih untuk menahan langkah kakinya daripada melewati orang tua tersebut untuk segera bergabung di sholat jamaah. Ya, ini akhlak, ya. Meskipun sahabat pilihan, menantu Nabi, tetapi akhlaknya luar biasa, ya. Jadi tidak mau menyalip orang tua, mentang-mentang masih muda, ya. Yang tua disalib, mentang-mentang masih kuat, yang lemah ditinggalkan. Ini akhlak, ya. Bagaimana balasan akhlak ini? Niat dari rumah ingin sholat berjamaah, maka kemudian Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW ketika rukuk itu rukuknya lama. Rasulullah rukuknya lama sampai sahabat bertanya-tanya setelah sholat, wahai Rasul, kenapa tadi rukuknya lama sekali? Karena malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang keadaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ini akhlak. Ya, kisah ini masyhur, ya, dituliskan di dalam banyak kitab-kitab hadis. Jadi mencintai Al-Quran, insya Allah mendapatkan petunjuknya daripada Al-Quran, dan tuntutannya adalah berakhlak sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Bagaimana akhlaknya Al-Quran? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Jadi orang-orang yang bersama Nabi, artinya sesuai dengan ajaran Nabi, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat keras, tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, ya, tetapi sangat menyayangi di antara mereka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Maka dengan orang kafir kita dituntut untuk tegas, sesama orang Islam kita harus saling menyayangi. Nah, menyayangi itu, ya, bahasa mudahnya tidak ada menggunjing, tidak ada mengumpat, tidak ada mencaci maki, tidak ada persekusi dan yang lain sebagainya. Ya, kenapa? Ini bagian daripada kewajiban kita mengejawantahkan daripada ajaran Al-Quran. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan, ya, dan seterusnya. Surat Al-Fatih. Jadi berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Bicara kita, nah, bicara soal bicara. Sekarang kita ini kadang-kadang sedikit bicara. Kenapa? Yang bicara itu sekarang adalah jari jemari kita melalui media sosial. Maka kadang-kadang ada orang duduk berdampingan tidak saling ngomong, tetapi jarinya, ya, menggeser-geser layar Androidnya. Ternyata jarinya yang berbicara. Kadang-kadang mohon maaf, orang duduk berdampingan saling pegang HP, ternyata sedang sindir-sindiran di media sosial, sedang berdiskusi sesuatu di media sosial, baik Facebook, WhatsApp, ya, dan yang lain sebagainya.
Jadi ini termasuk postingan-postingan yang kita tidak tahu asal muasalnya, ya, dengan modal copy paste, dengan modal ini suka posting, ini suka posting ulang, ini suka bagikan. Nanti kalau nggak suka kasih komentar, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya apa yang ada pada diri Rasulullah ini ejawantah perwujudan daripada Al-Quran. Wa hubbuhu lil Quran tilawatuhu. Kemudian bukti kecintaan kita kepada Al-Quran, ya, kecintaan seseorang kepada Al-Quran tilawatuhu adalah membacanya. Orang yang suka membaca Al-Quran berarti dia itu mencintai Al-Quran, ya. Bicara soal tilawah, ya, orang yang membaca Al-Quran ini dibalas oleh Allah setiap hurufnya, ya. Bukan berapa lama dia membaca Al-Quran, bukan berapa kali khatam, tetapi yang dihitung adalah berapa huruf yang dia baca. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Yang mana satu kebaikan itu 10 kali lipat yang Allah siapkan. Walam akul alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim, 19 huruf. Berarti kali 10 190 kebaikan yang Allah siapkan. Tapi ingat, dengan catatan limardhatillah. Kita baca Al-Quran untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini motivasi bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Wal amalu bihi, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa tafahhumuhu, kemudian memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi apa yang diajarkan Al-Quran kita amalkan. Berupa perintah kita amalkan, berupa larangan kita tinggalkan, ya. Kita memahami daripada ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat mutasabbihat, ya. Kita mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau membaca saja kita tidak, ya, membaca saja tidak. Maka diawali dengan membaca sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Kemudian nanti derajatnya naik setelah membaca itu, kemudian kita berusaha memahami maknanya. Bagaimana cara memahami maknanya? Ya, banyak cara, tetapi ingat, ya, dengan cara melihat terjemah Al-Quran itu salah satu. Tetapi ingat, ini terjemahan dari mana? Maka pastikan, ya, minimal pastikan itu kita membaca terjemah Al-Quran yang ditasqih oleh Kementerian Agama. Itu minimal, ya, minimal. Kemudian hari-hari ini sudah muncul beredar terjemah Al-Quran yang disusun oleh Kiai Haji Bahauddin, ya, atau yang lebih kenal dengan Gus Baha, seorang ulama muda dari Indonesia, negara kita ini, yang
keilmuannya di bidang tafsirul Quran ini diakui tidak hanya oleh kiai-kiai Indonesia, tetapi ulama-ulama dari tanah Arab ini juga mengakui keilmuan daripada Gus Baha. Ya, beliau menyusun, termasuk mengkritisi terjemah-terjemah yang sudah ada, kemudian disusun ulang oleh beliau. Ya, dan ini sudah dicetak banyak, sudah beredar. Jadi kalau kita mau, kita juga bisa memiliki daripada terjemah Al-Quran yang disusun oleh beliau. Ya. Karena kita di Batam ini, ya bukan di Jawa sana. Ya kalau beli biasanya nanti melalui online atau yang lain sebagainya. Ya, jadi direkomendasikan. Kemarin kita ditawari, kalau mau terjemahnya Gus Baha, ya silakan hubungi. Jadi kita kalau butuh kitab, butuh apa, itu menghubungi beliau. Ya, ketika ada terjemah daripada Al-Quran yang disusun oleh Gus Baha, ini juga nginfo. Ya, jadi itu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian memahami daripada isi kandungan Al-Quran, termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu seperti apa? Seperti mengatakan Allah di langit, ya, Allah memiliki tangan, Allah turun dari langit, Allah turun ke bumi, dan yang lain sebagainya. Ini namanya ayat-ayat mutasyabihat, yang secara tekstual ayat Al-Quran mengatakan seperti itu, tetapi ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, khususnya Asy'ariyah Maturidiyah, ini memilih sikap untuk tidak mentakwil daripada ayat tersebut. Gimana caranya? Artinya memang seperti itu, tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Jadi tidak berani mensimulasikan kalau Allah itu turun, berarti turun dari atas ke bawah. Kalau Allah itu duduk di atas arsy, seperti duduknya manusia di atas kursi. Itu ahlu sunnah wal jamaah itu menghindar untuk mentakwil ayat tersebut. Meyakini karena ayatnya mengatakan seperti itu, tetapi bagaimana duduknya Allah di atas arsy itu tidak berani mentakwil. Ya, tidak berani mentakwil. Ini daripada akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Wa ayyuhabba sunnatahu, kemudian mencintai sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yakifa inda hududiha, kemudian berhenti inda hududiha, ketika sampai kepada batasan-batasan sunnah. Artinya apa yang tidak sesuai dengan sunnah itu kita hindari. Ini bagian daripada kecintaan kepada Al-Quran. Qala Sahlun ibni Abdillah At-Tasturi, ya, sahabat Sahal bin Abdullah At-Tasturi, beliau mengatakan, alamatu hubbillah hubbul Quran, tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah kecintaan kepada Al-Quran. Tanda-tanda mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Kemudian wa alamatu hubbil Quran, kemudian tanda-tanda mencintai Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi, tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubbus sunnah, mencintai sunnah Nabi. Ya. Wa alamatu hubbi sunnah, tanda mencintai sunnah, hubbul akhirah, mencintai akhirat. Apa itu akhirat? Alam setelah dunia. Ya. Jadi kita mati itu masuk alam akhirat, termasuk alam kubur ini adalah bagian daripada alam akhirat. Jadi tanda mencintai sunnah itu adalah mencintai akhirat. Wa alamatu hubbil akhirah, tanda mencintai akhirat, hubdud dunya. Ya, ini benci kepada dunia. Ya.
benci kepada dunia. Wa alamatu budi dunya, tanda kebencian kepada dunia, alla yattakhira minha illa zadan wa bulghatan ila daril akhirah. Ya, tanda orang yang membenci dunia itu adalah dia tidak menyimpan, tidak menimbun, ya, minha daripada dunia, tidak mengumpulkan banyak-banyak daripada dunia. Lah dunia itu apa? Dunia itu siwallah, selain Allah. Selain Allah itu adalah dunia. Ya. Selain Allah adalah dunia. Harta dunia, rumah dunia, kendaraan dunia, keluarga dunia, pangkat jabatan dunia, kedudukan dunia, status sosial dunia, ya. Termasuk masjid ini juga dunia. Ya. Apapun selain Allah itu adalah dunia. Kemudian kita dianjurkan untuk membenci dunia. Alla yattakhira minha, yaitu tidak mengambil banyak-banyak, menyimpan banyak-banyak daripada dunia, sehingga kita seolah-olah begitu mencintai dunia sehingga apa yang ada di dunia itu ingin kita miliki. Illa zatan, kecuali hanya sebatas bekal, wa bulghatan, dan kadar kecukupan, ila daril akhirah, untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Jadi kita di akhirat butuh apa? Ya, ternyata kita di akhirat tidak butuh harta, tidak butuh rumah mewah, tidak butuh jabatan. Akhirat kita hanya butuh amal. Ya, termasuk di akhirat kita enggak butuh ilmu. Ya. Karena di akhirat kita hanya butuh amal, pahala daripada amal kebaikan kita. Maka gunakan ilmu itu untuk beramal, gunakan harta itu untuk beramal, gunakan kedudukan pangkat kita ini untuk beramal. Karena apa? Besok di akhirat itu yang kita butuhkan hanya amal. Amal apa yang dimaksud? Amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi amal dibagi menjadi dua, amal baik, amal buruk. Kita punya pangkat jabatan, memerintah dengan adil itu amal, memerintah dengan zalim itu amal. Kita punya harta yang banyak, sedekah itu amal, ya. Kita boros-borosan itu juga amal. Kita hidup, ibadah itu amal, maksiat itu juga amal. Dan besok di akhirat kita hanya butuh amal. Maka banyak-banyaklah melakukan amal soleh. Salah satunya dengan membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bagian daripada tanda-tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah mencintai Al-Quran. Ya, semoga Allah menurunkan petunjuk terbaiknya untuk kita, memberikan taufik, ma'unah, hidayah, sehingga kita semakin dekat dengan Al-Quran, bisa mencintai Al-Quran, semangat motivasi untuk membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini Allah menjamin akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Allahumma arhamna bil Quran, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Radiyallahu tabaraka ta'ala kullu sahabat Rasulillahi ajmain.